Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arin Siti Barkah, mahasiswi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12540100073. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Sutisna MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asbab an-nuzul dan makiyah madaniyah yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rusulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Dalam kitab Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, karya Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan bahwa turunnya surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286 berkaitan erat dengan kegelisahan para sahabat Rasulullah. Ketika surah Al-Baqarah ayat 284 diturunkan yang menyatakan bahwa Allah akan memperhitungkan segala yang ada di dalam hati manusia, baik yang diungkapkan maupun yang disembunyikan. Para sahabat merasa sangat khawatir. Mereka menyadari bahwa isi hati seringkali berada di luar kendali manusia. Rasa takut dan cemas pun mulai menyelimuti mereka, karena ayat tersebut terasa sangat berat untuk diamalkan. Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan dalam kitab Asbabun Nuzul bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa ini. Para sahabat kemudian mendatangi Rasulullah lalu berlutut di hadapan beliau dan berkata bahwa ayat tersebut terasa terlalu berat bagi mereka. Mereka menyampaikan bahwa mereka tidak sanggup menanggung beban sebagaimana yang tersirat dalam ayat itu. Mendengar keluhan para sahabat, Rasulullah menasihati mereka dengan penuh kelembutan. Beliau bersabda agar mereka tidak bersikap seperti dua golongan ahli kitab sebelumnya yang berkata, "Kami mendengar tapi kami tidak menaati." Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk mengucapkan, "Kami mendengar dan kami taat, ampuni kami wahai Tuhan kami, dan kepadamu tempat untuk kembali." Setelah para sahabat menerima perintah tersebut dengan penuh keimanan dan ketaatan, Allah kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Dalam ayat-ayat ini, Allah memberikan ketenangan dan peneguhan hati kepada kaum mukmin dengan menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Jalaluddin Asyuyuti juga menjelaskan bahwa riwayat ini didukung oleh penuturan Ibnu Abbas dan tercantum dalam Sahih Muslim serta beberapa sumber hadis lainnya. Dengan turunnya ayat 284 dan 286 ini, Allah menunjukkan kasih sayang kepada umat Islam dan menegaskan bahwa syariat Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan untuk membawa kemudahan dan rahmat bagi manusia. Ayat 284 sampai dengan 286 termasuk ayat mana nih? Makkiyah atau Madaniyah? Nah, 3 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 284 sampai dengan 286, termasuk ke dalam ayat Madaniyah. Hal ini karena ayat tersebut diturunkan di Madinah setelah Rasulullah melakukan hijrah. Kandungan ayat ini menegaskan prinsip-prinsip dasar keimanan seorang muslim, khususnya tentang keyakinan kepada Allah, kekuasaannya yang mutlak, serta tanggung jawab manusia atas setiap amal perbuatannya. Selain itu, ayat tersebut juga mengajarkan pentingnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat penegasan bahwa setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan, namun Allah tetap memberikan rahmat dan kemudahan kepada hambanya. Hal ini tampak jelas pada doa-doa yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, yang mencerminkan sikap tunduk, penegakan kelemahan manusia, serta harapan akan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai asbab an-nuzul dan Makkiyah Madaniyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.